Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprida Putri Berlian dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 SKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan pendidikan, yang kedua subjek pendidikan, yang ketiga objek lingkungan pendidikan, dan yang terakhir sarana prasarana pendidikan. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan pendidikan secara umum adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, dan kepribadian mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, untuk tujuan pendidikan khusus adalah penyelenggaraan untuk peserta didik yang memiliki kelainan atau kecerdasan yang luar biasa, yang direncanakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa, atau berupa satuan pendidikan khusus. Ada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua yaitu tentang subjek pendidikan. Nah, di sini subjek pendidikan pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek didik dan subjek pendidik. Untuk subjek didik adalah masyarakat yang ingin mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, ataupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang kedua adalah subjek pendidik. Subjek pendidik adalah orang yang berkenan langsung dalam proses pendidikan dalam hal pendidik. Pendidik itu diadakan atau hanya dilakukan untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Untuk materi yang ketiga yaitu objek pendidikan. Nah, objek pendidikan adalah manusia yang perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral bagi masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu diproses dalam sistem pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Dan materi yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan informal, dan yang kedua, pendidikan formal. Untuk pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus dalam ujian standar pendidikan nasional. Dan pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.